Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat buat kalian anak-anak ibu yang cerdas luar biasa. Baik, ketemu lagi kita kali ini dalam pembelajaran jarak jauh dalam mapel produk kreatif dan kewirausahaan atau yang biasa disingkat dengan PKK. Sebelum kita memulai belajar, mari kita terlebih dahulu membaca salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang kita mulai membaca surah Al-Fatihahnya ya, bersama-sama ya. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Baik, kita masuk langsung ke materi di pertemuan pertama. Yang akan kita bicarakan adalah tentang produksi massal. Adapun tujuan pembelajaran di pertemuan pertama ini adalah diharapkan kalian itu tahu dan memahami tentang apa itu produksi massal, bagaimana karakteristik dari produksi massal, dan apa kelebihan dan kekurangan dari produksi massal. Baik, kita lanjut ke materi langsung ya. Tentang pengertian produksi massal. Massal itu dalam arti kata adalah bersama ya, bersama-sama. Massal banyak orang, kerumunan massa ya, itu massal. Kalau produksi adalah produk yang dihasilkan ya, produk yang dihasilkan. Jadi produksi massal itu mengandung beberapa pengertian ya, dan kita ambil garis besarnya. Pengertian produksi massal itu adalah kegiatan memproduksi barang tertentu dengan standar yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh suatu perusahaan dan diproduksi dalam jumlah yang besar, di mana produksi massal ini secara khusus itu ditemukan dalam bentuk industri ya, di mana produk yang ditawarkan itu ada standarnya yang harus diteliti ya, karena dia menggunakan mesin-mesin dan proses-proses yang otomatis, dan juga dia menggunakan tenaga kerja ya. Baik, kita lanjut. Adapun tujuan dilakukannya produksi massal ini adalah untuk memproduksi produk sebanyak mungkin dan dengan efisiensi proses produksi dengan spesifikasi dan jenis yang sama untuk dipasarkan, di mana produk yang dibuat itu dalam jumlah yang banyak dan waktu yang relatif cepat dengan biaya yang rendah. Nah, itu tujuan dari produksi massal. Jadi produksi massal itu adalah bagaimana kita memproduksi produk sebanyak mungkin, seefisien mungkin dengan biaya yang rendah. Itu dia ya. Nah, bagaimana karakteristik atau ciri-ciri dari produksi massal? Ya, di sini kita dapat lihat beberapa ciri-ciri dari produksi massal itu, antara lain produk yang dihasilkan itu produk yang dihasilkan dunia usaha maupun dunia industri itu seperti produk yang berbiaya rendah dengan jumlah yang besar. Kemudian cirinya dia tingginya spesialisasi produk. Kemudian produk yang dihasilkan dapat menguasai pasar ya, baik di pasar tradisional maupun di pasar bebas. Kemudian ciri selanjutnya adalah adanya stok produk untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Kemudian ciri selanjutnya itu ada memiliki alur kerja yang seimbang.
Dan kemudian ciri selanjutnya adalah produk itu relatif seragam, ya, produk relatif seragam atau sama dengan variasi minimum. Kemudian ciri dari produksi massal selanjutnya adalah produk yang sama itu diproduksi secara berurutan dan berkesinambungan, ya, berkesinambungan ya. Kemudian ciri terakhir itu adalah adanya prosedur standarisasi produk. Bagaimana kelebihan dan kekurangan produksi massal, ya, setelah produk tersebut setelah proses produksi tersebut selesai, ya. Di sini kita bisa lihat, kita berbicara tentang kelebihannya dulu, ya. Kelebihan dari produksi massal itu adalah adanya efisiensi keuangan, ya, karena dia hanya butuh biaya yang relatif kecil. Kemudian efisiensi waktu, produksi yang dihasilkan bisa dilakukan dengan waktu yang singkat. Kemudian produktivitasnya tinggi, ya, produktivitasnya tinggi. Karena apa? Karena produk yang dihasilkan, proses yang dilakukan itu didukung oleh mesin-mesin produksi yang canggih. Kemudian kelebihan produksi massal yang lainnya adalah tingkat keakuratannya tinggi, ya, di mana ketersediaan mesin yang canggih itu tidak hanya mendorong kecepatan produksi, tetapi juga menjamin kualitas produksi yang stabil dan kecil sekali resiko kesalahannya. Baik, nah itu tadi kelebihannya. Sekarang kita berbicara tentang kekurangan, ya, tentang kekurangan dari produksi massal. Apa itu kekurangannya, apa aja? Kekurangan dari produksi massal itu pertama, modalnya sangat besar, ya, modal sangat besar. Kemudian kekurangannya lagi apalagi? Yaitu kegiatan produksi itu sangat kaku. Karena apa? Pada saat kegiatan itu dilaksanakan itu hanya menggunakan mesin, ya. Nah, kemudian kurang beragamnya variasi produk, ya. Karena apa? Karena salah satu ciri produksi massal yang kita bicarakan sebelumnya itu adalah dia memiliki keseragaman produk. Nah, terakhir disitulah letak kekurangannya. Karena apa? Karena produknya tidak bervariasi, itu dia. Kemudian kekurangan lainnya apa? Yaitu tidak ada jaminan pasar, ya. Baik, untuk lebih lanjutnya Ananda semua dapat membaca modul dengan teliti, dengan benar, dan ya dengan semangat juga tentunya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung WA Japri Ibu. Oke. Nah, di situ di dalam modul ada beberapa tugas yang harus kalian selesaikan di dalam buku tulis. Kemudian nanti kalian kumpulkan melalui e-learning. Jangan lupa anak-anak Ibu semua isi diskusi terlebih dahulu. Oke? Karena di dalam diskusi itu ada tambahan nilai dari Ibu. Oke? Sampai di sini pembahasan kita di pertemuan pertama. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan, ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.